Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Materi kita malam hari ini yaitu tentang pecahan. Nah, untuk pecahan itu sendiri, teman-teman harus bisa membedakan jenis-jenis pecahan itu sendiri ya. Yang pertama ada namanya pecahan biasa. Nah, pecahan itu kan terdiri dari dua angka ya, ada yang di atas, ada yang di bawah. Kalau yang di atas itu namanya pembilang teman-teman, yang di bawah namanya penyebut. Ya, jadi kalau bentuknya seperti ini, 2/3, 1/5, 2/9 dan lain-lain itu adalah pecahan biasa. Yang berikutnya, jenis pecahan berikutnya itu pecahan campuran. Untuk pecahan campuran sendiri ini sebenarnya asalnya dari pecahan biasa juga. Nih kita bisa lihat 7/3. Cuman bedanya ya, kalau untuk perubahan pecahan campuran, pembilang itu yang di atas ya, seperti ini 7. Nah, pembilangnya itu biasanya lebih besar dari penyebut ya. Jadi pembilangnya lebih besar dari penyebut. Ketika bentuk pecahannya pembilangnya lebih besar daripada penyebut, ini bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. Jadi 7/3 teman-teman, kalau mau rubah 7/3 menjadi pecahan campuran boleh seperti ini caranya. Lihat saja penyebutnya dulu. Jadi kan 3 ya. Kemudian 7 dibagi 3 yang mendekati kan perkalian 2 ya. Jadi 2 dikali 3. 2 kali 3 6. Kurang berapa supaya dapat 7? Ternyata kurang 1. Jadi di sini 2/3. Atau cara lain teman-teman juga boleh membagi seperti biasa ya. Jadi di sini misalnya 7, di sini 3. Jadi tinggal bagi 7 bagi 3 yang mendekati kan 2. 2 dikali 3 6. 7 kurang 6 sisa 1. Jadi 2 yang di atas dulu ditulis 2 dan yang di bawah 1/3. Nah, kalau 8/5 ini kalau kita bagi biasa jadinya seperti ini, 8 di dalam, 5 di luar ya. 8 bagi 5 yang mendekati kan 1. Ya 1 dikali 5 kan 5. Jadi 8 dikurang 5 3. Jadi yang di sini dulu 1, kemudian yang di bawah 3, kemudian penyebutnya 5. Mudah-mudahan teman paham ya, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kemudian yang ketiga, pecahan desimal. Teman-teman tidak usah khawatir membedakan pecahan desimal karena ini paling gampang ditandai, pasti ada tanda koma. Jadi kalau misalnya 2,5 terus 0,2 ini adalah contoh-contoh pecahan desimal. Nah, kalau persen, persen intinya itu adalah per 100 atau penyebutnya adalah 100 ya. Jadi kalau misalnya 2/100, ini bentuk persennya adalah teman-teman bisa langsung tuliskan 2%. Karena kalau persen itu adalah per 100 atau penyebut 100. Oke, next kita ke contoh soal pertama. 2/3 dikurang 3/2 ditambah 4/4. Sekilas kalau kita lihat bilangan induknya ini kan 2, kemudian min 3, kemudian plus 4. Kalau dioperasikan 2 dikurang 3 ya. Jadi 2 dikurang 3 ditambah 4 ini hasilnya berapa? 2 kurang 3 kan min 1. Ditambah 4 ini hasilnya sudah 3. Jadi yang ini sudah pasti salah ya. Bagaimana dengan yang lain? Bisa jadi benar ya, karena kan kita belum selesaikan yang ininya, 1/3-nya, 1/2 dan 1/4-nya ya. Jadi untuk yang pecahannya kita selesaikan dulu. Jadi 1/3 dikurang 1/2 tambah 1/4. Kalau pakai cara KPK 3, 2, 4 itu kan kelipatannya sama-sama 12 ya. Jadi 12 dibagi 3, 4 dikali 1 dapat 12 dibagi 2 ini dapat 6. Dikali 1 dapat 6 ya. Karena di sini kurang berarti di sini juga kurang. Ditambah 12 dibagi 4 itu 3 dikali 1. 4 ditambah 3 7 dikurang 6 1/12. Bisa dijadikan pecahan campuran 1/12-nya? Sudah tidak bisa ya, karena yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Kalau ini sudah tidak bisa kita rubah-rubah jadi pecahan campuran, tinggal digabungkan saja teman-teman. 3 dan 1/12. Jadi 3/12. Next, soal nomor 2.
0,4 tambah 1/4 dikali 3/6. Ini operasi campuran ya. Ingat kalau dia campuran berarti selesaikan dari yang paling kuat terlebih dahulu. Yang paling kuat tambah atau kali? Yang paling kuat adalah yang perkalian tentunya. Jadi teman-teman selesaikan dulu ini 1/4 dikali 3/6. 3/6 ini bisa diperkecil ya, masing-masing bagi 3 jadi 1, 6 dibagi 3 dapat 2. Berarti bisa dituliskan seperti ini, 0,4 ditambah 1/4 ya, kali 1/2. 0,4. Oh, boleh kita lihat di optionnya, ini kan saja sudah 0,4 ya. Kalau ditambah lagi otomatis pasti lebih besar dari 0,4, berarti 0,2 ini sudah salah, yang ini juga sudah salah, yang E juga sudah salah ya. Karena di sini kan 0,4 ditambah, berarti otomatis angkanya pasti lebih besar dari 0,4. Kalau 0,2 kan lebih sedikit, lebih kecil. Begitu juga dengan 0,3. Jadi pilihannya tinggal C atau D ya. Tinggal pilih apakah kita untung atau buntung ini, 0,525 atau 0,535. Kita selesaikan saja ini. 0,4 ditambah 1/4 dikali 1/2. Ingat perkalian pecahan itu kan tinggal dikali atas kali atas per bawah dikali bawah. Berarti 1 dikali 1 1, 4 dikali 2 itu 8. Jadi 0,4 ditambah 1/8. Karena pilihannya semua pecahan desimal, berarti teman-teman harus rubah 1/8 terlebih dahulu. 1/8 itu berapa? Jadi coba kita bagi ya, 1/8. Atau kalau ada yang sudah hafal pecahan-pecahan istimewa seperti 1/8, 1/4, 3/4, 1/2, itu boleh langsung diisi. Tapi kalau ada teman-teman yang belum hafal atau belum tahu, boleh bagi seperti biasa. Jadi 1 di dalam, sini 8. 1 bagi 8 nggak bisa ya, berarti sini 0. 10 bagi 8 kan 1, yang dekat ya, jadi 8. Kurang 8 kan 2. Pinjam 0, jadi 20 bagi 8, 2, 16. Kurang lagi berarti 40. 40 bagi 8. Kalau yang hafal pecahan-pecahan istimewanya boleh diselesaikan. 1/8 itu adalah 0,125. Berarti 0,4 ditambah 0,125. Jadi tinggal diselesaikan, 0 tambah 0 berarti 0, 4 ditambah 1, 5 ya. Jadi 0,525. Next kita ke soal nomor 3. 2/6 dikurang 2/2 dikurang 2/3 dikurang 2/4. Nah ini kan ada pembagian dalam pecahan ya. Ingat ya kalau untuk pembagian dalam pecahan, jadi ini kan kalau dituliskan 2/1/4 ini sebenarnya sama dengan 2 dibagi 1/4. Pembagian pecahan ingat, 2 bagi berubah menjadi kali. Kemudian yang ini dibalik. Berarti 4/1. Berarti 2 dikali 4/1 itu sama dengan 8. Jadi cara gampangnya ya, cara mudahnya, teman-teman tinggal kali saja langsung ini. Ujung kali ujung ya, jadi 2 dikali 4. Berarti ini juga begitu. Berarti 2 dikali 6, 12, dikurang 2 dikali 2, 4, dikurang, ini juga 2 dikali 3, 6, kemudian 2/1/4, tadi kita dapatnya berapa? 8 kan? Berarti sama dengan 12 dikurang 4 kan 8, kurang 6, kurang 8. 8 dan 8 habis, berarti sisa minus 6. Soal nomor 4, nilai dari 3/4 dikali 0,8 kali 1/5 dikali 200%. Oh, kalau ini sudah campur aduk. Ada kali, ada bagi, ada kali. Kalau kayak begini selesaikan, kalau misalnya sama-sama kuat ada kali dan bagi, selesaikan saja dari yang paling kiri ya. Jadi selesaikan dari sini. 3/4 dikali 0,8. Ini kan ingat ya, ini kan pecahan desimal. Kalau satu angka di belakang koma ini kan sama dengan 8/10. Satu angka di belakang koma berarti dia nolnya juga 1. Kalau 2 angka di belakang koma berarti nanti nolnya juga 2 atau per 100 ya. Jadi ini kita bisa tuliskan seperti ini dulu teman. 3/4 dikali 8/100 dibagi 1/5. Ini kan pecahan campuran ya. Boleh dijadikan menjadi pecahan biasa. Jadi caranya cukup 5 dikali 1, 5, kemudian ditambah 1.
5 tambah 1 6 per 5. Berarti dibagi 6/5 dikali 200%. Ingat ya, persen itu kan per 100. Jadi selesaikan yang bisa kita selesaikan dulu. 8 dengan 4 dapatnya 2. Jadi 3 dikali berapa nih? Ini kan 8 bagi 4 2 ya. Jadi 6/100 dibagi sini 8/10 ya, kan 0,8 sorry. 8/10 dibagi 1/5, 6/5 dikali 200%. Ini kan persen sama dengan per 100. Jadi 8 dibagi 4 2. Kemudian ini bisa langsung dikalikan 3 kali 2 6 dibagi. Kalau dibagi kan sama dengan apa? Kali ya. 200/100 kan 2 ya. Ini. Jadi 2 juga dengan 10 bisa. Di sini sisa 5. 5/5. Jadi hasilnya nanti terakhir 5/5. Hasilnya adalah 1. Next, soal nomor 5. Pilihannya semua dalam bentuk pecahan desimal ya. Oke. 22,75. Ini kan tambah dan kurang. Kekuatannya sama, jadi selesaikan dari sebelah kiri. 22,75 ditambah 3/4. Karena yang diminta di pilihan adalah pecahan desimal, berarti teman-teman juga rubah 3/4 ini menjadi bilangan deh. Kalau yang sudah hafal pecahan istimewa boleh langsung dituliskan 3/4 itu sama dengan 0,75. Jadi ada beberapa pecahan istimewa ya, kayak misalnya 1/2 itu 0,5, 1/4 0,25. Kalau ada yang masih bingung dari mana dapat seperti ini, boleh teman-teman bagi seperti biasa. Jadi kalau 3/4 kita bagi kan begini. 3 bagi 4 kan tidak bisa ya, berarti 0. Supaya bisa di sini ditambah 0, berarti di sini koma. 30 dibagi 4 yang mendekati kan 7 kali 4 28. Dikurang 10 kurang 8 kan 2 ya, tambah 0, 20 bagi 4, nah ini dia 3/4. Jadi 2,75 ditambah 3/4 kan sama dengan 0,75, kemudian dikurang 0,5. Ingat ya, menjumlahkan pecahan desimal itu harus sejajar. Jadi teman-teman tinggal tuliskan di sini 0,75. 5 tambah 5 kan 10, simpan 1. 7 14 tambah 1 dapat 15. Di sini 1, komanya turun. 1 tambah 2, 3. Ternyata 22,75 ditambah 0,75 itu hasilnya 23,5. Tapi ada pengurangan lagi ya, dikurang 0,5. Berarti teman-teman tinggal kurangkan. 5 kurang 5 kan 0. 3 kurang komanya turun. 3 kurang 0, 3. Jadi 23, atau 23. Nah, ini yang saya katakan tadi pecahan istimewanya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa latihan-latihan soal, itu pasti akan terbiasa dengan angka seperti ini. Jadi nanti kalau sudah terbiasa, teman-teman tidak perlu lagi membagi menurun. Kayak misalnya 1/8 dibagi turun jadi 1/8. Kalau sudah terbiasa kerja soal atau latihan soal, pasti sudah terbiasa dengan angka kayak begini 1/8 ya. Oh, di sini ada sedikit kesalahannya, bukan 0,24 tapi 0,2. Jadi kalau 1/8 itu kan 0,125. Bentuk persennya 12,5%. Nah, kalau kita ganti 1 menjadi 2 ya. Ini kan dari 1/8 jadi 2/8. Kalau diganti menjadi 2 berarti yang ini tadi dikali juga dengan angka 2. Jadi kan dia begini 1/8. Supaya jadi 2 kan berarti dikali 2 ya, supaya dapat 2/8. Nah, kalau yang ini dikali 2, berarti yang di sebelah sini juga dikali 2. Makanya dapat 0,25. 3/8 berarti 1 dikali 3, otomatis yang ini juga dikali 3, dapatnya 0,375. Begitu seterusnya ya, yang penting teman-teman rajin latihan kerja soal, itu pasti terbiasa dengan angka kayak begini.